Ganjar bilang sesuatu yang diawali hendaknya bisa diakhiri. Kita tidak boleh marah berkepanjangan. Marah harus ada batasnya, karena ada kondisi yang lebih penting yang dirasakan masyarakat. Misalnya harga sembako naik, nilai rupiah melemah, dan lain-lain. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Sampai di sini, saya rasa kita semua udah tahu apa hasil pemilu yang akan disampaikan oleh KPU. Terlepas dari apapun alasannya, tidak peduli meskipun ada banyak kejanggalan selama Pilpres, saya rasa tetap tidak akan mengubah hasil Pilpres itu sendiri. Saya tidak tahu bagaimana kalian menyikapi ini. Ada yang mungkin sudah terima, sudah legowo. Ada yang mungkin masih belum bisa move on. Atau ada yang mungkin masih marah dengan kondisi sekarang ini. Melihat hasil rekapitulasi beberapa hari lalu, saya sudah merasa hasilnya tetap akan sama. Prabowo Gibran menang Pilpres. Terus ada yang bilang, loh kan pemilunya curang. Kalau itu, kita hanya bisa berharap supaya hak angket digulirkan. Hanya melalui hak angket, semua itu bisa ketahuan apakah terbukti atau tidak. Tapi, tetap saja itu tidak akan mengubah hasil Pilpres. Hak angket hanya bisa membongkar keanehan selama Pilpres, sehingga ke depan bisa diantisipasi dan dicegah supaya tidak terulang lagi. Tetap saja, mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus terima hasil pengumuman dari KPU. Sama seperti kita yang awalnya sulit menerima kenyataan Anies mengalahkan Ahok di putaran kedua Pilkada DKI 2017. Rasanya galau, tapi lama-lama bisa move on. Dan bahkan bisa menertawakan Anies yang tidak bisa kerja. Jadi belum lama ini, Ganjar hadir di podcast YouTube Ruang Publik. Dia ada bicara sedikit tentang kecurangan pemilu. Ganjar bilang ada banyak pihak yang mengatakan pada dirinya ada kekhawatiran atau rasa takut untuk bersaksi mengenai kecurangan pemilu. Ganjar kemudian menjelaskan 3 babak yang akan dilakukan dia dan timnya untuk pembuktian kecurangan pemilu. Ganjar bilang, jika ada yang menyebut pemilu curang, dia mengajak untuk menyampaikan kepada KPU sampai dengan tanggal 20 April. Itu penting sebagai pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Tapi dia bilang banyak yang cerita kepada dia bahwa ada banyak kecurangan di pemilu. Dan ketika mereka diajak untuk membuktikan di pengadilan, mereka kebanyakan menolak karena takut. Dan Ganjar tidak bisa memaksa mereka. Langkah lainnya yang akan dilakukan adalah melalui parlemen yang juga bisa untuk membongkar semuanya. Dia bilang, lupakan Ganjar Mahfud. Dia mengajak untuk menjaga demokrasi dan dia ikhlas dengan hasil apapun. Dan saya rasa ini poin penting yang paling menarik. Ganjar bilang sesuatu yang diawali hendaknya bisa diakhiri. Kita tidak boleh marah berkepanjangan. Marah harus ada batasnya, karena ada kondisi yang lebih penting yang dirasakan masyarakat. Misalnya harga sembako naik, nilai rupiah melemah, dan lain-lain. Kita harus berbicara Indonesia ke depan, jangan sampai para elit berkonflik. Dari penjelasan Ganjar tadi, saya menangkap bahwa dia sudah siap menerima hasil apapun, tapi tetap berjuang untuk membuka kejanggalan dalam pemilu. Seperti yang saya katakan, hak angket adalah cara yang lebih baik ketimbang turun ke jalan dan menyebabkan gangguan ketertiban. Hak angket adalah cara konstitusional, sesuai aturan dan tidak menyebabkan kericuhan di tempat umum. Jangan sampai kayak sebagian orang yang mau sengaja memancing emosi masyarakat dengan narasi tidak ada kata damai. Kata mereka, gimana bisa damai dalam kecurangan? Meskipun kita akui banyak kekacauan dalam demokrasi akibat ulah satu orang yang terlalu berambisi, tapi sangat tidak etis mengharapkan negara ini kacau balau. Daripada turun ke jalan, lebih efektif pakai hak angket. Demo di jalanan, bikin macet, mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang ada malah anti klimaks. Masyarakat jadi tidak simpati dan tidak mendukung. Pendemo malah dianggap bikin semak dan tujuan utama mereka berdemo yaitu menuntut diusutnya kecurangan dalam pemilu
tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat. Benar, kata Ganjar, ada banyak masalah serius yang dihadapi masyarakat sekarang ini, yaitu harga beras naik, harga kebutuhan pokok naik, pajak-pajak bakal naik, subsidi bakal dipangkas, hidup makin sulit, ekonomi global tidak menentu akibat perang. Kita harus melihat ke depan, jangan sampai terjadi konflik besar yang malah makin merugikan negara ini. Sekali lagi, ini bukan berarti saya mendukung Prabowo Gibran. Saya cuma menghormati hasil pemilu apapun itu, dan saya juga mendukung supaya hak angket dilaksanakan. Karena itulah cara paling baik di antara semua cara yang ada. Demo di jalan sampai rusuh tidak ada gunanya. Rakyat malah makin benci. Jangan ulangi kejadian kayak pilpres sebelumnya. Ada capres yang kalah, tidak terima, ngakunya menang sampai sujud syukur, ngakunya menang di quick count internal, dan terjadi demo sampai rusuh. Ini cara yang pengecut. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Terus ada yang tanya lagi, masa kekacauan pemilu dibiarkan begitu saja? Menerima hasil pilpres artinya semua manuver ugal-ugalan, cawe-cawe, dan intervensi selama pilpres, apakah dibiarkan begitu saja? Bukan itu intinya. Menerima hasil pilpres itu artinya menghormati hasil. Tapi bukan berarti ikut membiarkan semua tindakan-tindakan yang dianggap buruk selama pilpres. Makanya ada wacana hak angket. Dan kalau memang masih belum bisa move on, hak angketlah jalan keluarnya biar puas. Hak angket pasti akan mengusut semua kejanggalan dan keanehan yang terjadi di pilpres. Hanya itu yang bisa dilakukan saat ini. Ada yang tanya, tapi kan sayang banget negara ini dipimpin oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari pemilu itu. Ya mau gimana lagi? Itu pilihan masyarakat, tidak peduli apakah itu murni dari hati mereka atau karena dipengaruhi psikologisnya. Ada yang bilang begini, tapi kan gara-gara pilihan mereka, kalau sampai negara ini mundur atau hidup makin susah, yang lain juga kena imbas. Lagi-lagi ini soal takdir. Semua yang terjadi saat ini karena takdir. Tapi setidaknya kita harus sedikit optimis. Kalau sudah kalah, ditambah pesimis lagi, yang ada hidup sendiri malah makin susah. Kalau memang nanti pemerintahan ke depan tidak memuaskan atau lebih parah, setidaknya yang mendukung mereka akan tertampar. Yang susah juga mereka sendiri. Nikmat sesaat lebih penting daripada masa depan. Mereka yang gampang dipengaruhi untuk memilih calon pemimpin, pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang paling terkena imbas jika ada masalah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.